kepada itu selaku warga masyarakat yang ikut berjualan di sekolah. Dan bagaimana kita tahu bahwa di sekolah itu menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama, ya, tidak hanya guru, siswa, tetapi petani jawab. Pada itu kami dari sekolah mengajak bersama kepada bapak dan ibu untuk sama-sama menjaga kebersihan. Kira-kira siap atau tidak? Siap Pak. Siap Pak. Saya bersama dari tersebut Pak. Alhamdulillah. Saya juga suka memperhatikan dari bapak atau ibu suka bertanggung jawab atas sampah itu harus ya kan ya. Nah, maka dari itu ke depan kita akan lebih lihat lagi terutama untuk yang di jalan ini, karena kan belum melihat bahwa kurang sampah teh masalah baik tapi sampah dan ada beberapa kegiatan yang mau kita laksanakan. Yang pertama, terus terang kami sekolah itu belum pada kenal dengan bapak-bapak, ya, nanti disampaikan ke teman-teman yang lain yang sekarang sudah ikut hadir, mengumpulkan KTP, ya, nanti kita fotokopi untuk hasil sekolah, ya, kalau ada pendataan dan sebagainya kita sudah siap aja. KTP-nya yang masih apa yang betul-betul Pak? Yang hasil nanti kita fotokopi juga Pak. Ya, yang pertama ya Pak ya, jadi mau didata dulu siapa aja yang jualan. Yang kedua, kalau bisa untuk sampah yang bisa dibawa pulang oleh para pedagang seperti ini untuk angkut yang dibawa sendiri jenis sampah di rumah masing-masing, gitu ya. Kalaupun terpaksa harus dibuang di sini di sekolah, di belakang ada tempatnya, tinggal dibuangkan di sini, kemudian dikirim tiket Pak. Nanti saya atau sekolah ingin ada satu ketua paguyuban para pedagang lah, siapa yang jadi sekretarisnya, nanti beliau akan bisa menugaskan hari ini tiket Bapak, hari besok Ibu, hari besoknya, jadi setiap pekan itu ada yang bertanggung jawab gitu. Bukan berarti kita sekolah menyuruh Bapak untuk membersihkan, ya, tapi minimal yang keduanya kalau ada siswa ketahuan nih buang sampah tuh disaram, pulang mencari sampah tuh, ayat tempat sampah suruh ke tempat sampah. Nah itu aja ya, karena guru tidak pagi-pagi kadang datangnya ya Pak ya, siang sekali atau suka lebih duluan pulang, bapak-bapak yang sore ende juga suka jualan, jadi tolong dibantu mengingatkan anak-anak. Mulai KTP mulai kapan Pak? Katanya ngasih KTP mulai kapan? Hari ini kalau ada nggak apa-apa, kalau besok juga nggak apa-apa kalau sekarang nggak bawa, ya. Kemudian yang berikutnya, mungkin saya kelas 5, dan nanti juga akan merembet ke kelas yang lain. Anak-anak sudah diminta untuk bawa piring sendiri. Jadi kalau ada yang bawa piring itu tolong dilayani. Jadi pilah sampai, biasanya masing-masing. Nah itu bawa gelas oleh saya. Untuk meminimalisir wadah yang terbuang. Mudah-mudahan nanti kedepannya semua kesalahan itu bisa bertahan di satu kelas itu. Mudah-mudahan jadi kalau misalnya di sekolah kita berhasil akan melanjutkan sekolah yang baik. Nah, sebagai simbolis dari sekolah menitipkan sapu, tong sampah sama serok khusus untuk yang di jalan di sini saja. Untuk yang di bawah makan ada wangi, ada yang lain juga. Sekolah juga ada, pastinya banyak. Jadi ya, Karya, tolong bawakan ini sapu sama pengki ke sini. Kayaknya di stop dulu videonya.
Dan buat aja. Ya. 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 Seorang-seorang dong. Pede, macam buku kelas 6 anu ulhar. Di dalam. Inilah kegiatan anak-anak mencuci gelas bekas jajan ya, bekas minum ya. Habis ini kalian ke kelas, nanti Pedi masuk ya. Taruhnya Pak, Siapa be? ini katanya Pak, kurang kental. Kurang kentalnya dimatiin. Kentalan di Pak, coklat kental malah langsung nempel itu Pak. Kurang kentalnya. Kentalan deci nggak deken, nggak deken. Udah. Oh saya tanya punya. Udah diijak tong. Ih, kali le Pak. Sotong, pinterman. Cium kentalnya deh. Coba. Kurang kental. Orai. Mapai sah. Nawan-nawan. Iya, beli. Belinya ya. Galak depan nak beli kan? Iya. Yang itunya diputar-putar yang udah keringnya. Diputarkan. Nah, gitu pintar. Diteruskan yang itunya. Ya, bagus. Hati-hati kena tangan ya. Anis patuh dulu Anis. Ikan baik. Ikan pakai kuas baik Anis. Dari arah sana. Bagus, Mas. Sekali dinya, Pak. Iya, nanti kuning sama iya. putih merah. Guys, Pak. Pincang ini kita sekali deh. Oke. Benerin, Pak, mau kasih gue main rapinya, Pak.
gitu Pak. Lagi ya. Masih di sini iya Pak, di sana. Pulang ke sana. Ini adalah kegiatan mengecat tempat sampah dengan warna kuning. Tempat sampah ini diperuntukkan untuk sampah-sampah non-organik atau seperti plastik dan benda yang tidak terurai lainnya. Ini beberapa siswa sudah dibagikan menjadi beberapa kelompok. Mereka belajar untuk mencoba memberi warna atau mengecat. Mudah-mudahan nanti ini jadi bekal biar di rumah suatu saat nanti mereka bisa ngecat semua. Apakah kalian bersemangat semuanya? Ini bersemangat? Ya, lanjutkan ya mengecatnya sampai semuanya. Inilah para wanita cantik kelas 5 yang sedang mengecat dan ada seorang siswa ganteng. Siapa namamu? Cimatin ya. Ya, mereka sedang mengecat tong sampah. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai semua ya. Nah, ini kelompok yang laki-laki ya. Jumatin sedang mencoba mengecat. Kami kasih lupa sekarang kedua. Pelan ya. Kemudian kalau susah diputar embernya, Jumatinnya bisa yang memutar. Kemudian ke sini kasih ini. Kayak ini kalau si Sari malah lilat bentuk Pak. Ya, pelan-pelan soalnya. Ini sudah satu kali lapisan ya. Sambil kering, kita lihat ke kelompok yang lainnya. Terus lighting tak. Kelompok repeat. Kelompok ini hampir rampung satu lapisan. Ya. Coba lihat ke sini, kelihatan nggak? Nah, ini hasilnya. Monyet. Coba dilihat salah Pak. Ini ngomong itu Pak. Pasang. Ya. Monyet Pak. ngomong. Cukup. Contoh. Inilah hasil terbaru dari keberadaan tempat sampah organik dan non-organik. Setiap kelas sudah ada disediakan 2. Ini 2, sana juga ada. Ini. Kemudian ini juga ada 2. Dan ini yang terakhir ini wastafel. Ini juga sudah ada 2. Jadi sudah lengkap sekarang ada 12 tempat sampah di sekolah kita. Pembelajaran kita sampai di sini dulu. Kalian waktunya untuk istirahat. Silakan untuk istirahat dengan tentunya.
Jessica? Siapa? Sari. Kata siapa? Kata Sari. Oke, terima kasih. Sari, kamu kenapa? Rambutnya hilang? Oh, baik. Kapan hilangnya? Anak-anak semuanya tetap di tempat duduk ya. Meminta alat tasnya di simpan di atas meja semua. Semuanya di sana. Ya, semuanya. Baik, anak-anak semua, hari ini kalian boleh istirahat kedua kembali. Nanti kalau waktu mau masuk, Bapak suruh masuk kembali ya. Silakan. Ya, kamu tahu kenapa Bapak memanggil kamu ke sini? Tahu. Nah, tadi Bapak sudah mengecek ke dalam tas, ternyata Bapak menemukan pensil sama penghapus tulisan. Apakah ini Dika yang ambil? Kenapa Dika mengambil penghapus sama pensil itu ya teman-teman? Gak punya. Kamu sudah coba bilang sama orang tuamu. Terus orang tuamu bagaimana? Punya uang. Baik ya Dika, setiap orang mungkin bisa atau pernah melakukan kesalahan ya. Nah, apakah Dika merasa menyesal atau tidak? Jika ingin tetap punya penghapus sama pensil, suatu saat nanti pengen punya sendiri atau enggak? Pengen punya sendiri. Kira-kira kalau pengen punya sendiri apa yang bisa Dika lakukan? Kerja. Jika sehari dikasih uang jajan berapa? 5.000. Kira-kira Dika nggak bisa nanti setiap hari nabung 500 atau 1.000 mengisikan dari uang jajan, nggak bisa juga. Nanti Dika menabung sedikit demi sedikit biar nanti bisa membeli pensil sama penghapus sendiri ya. Jadi nanti tidak ngambil punya teman-teman ya. Baik Dika, kamu tetap semangat yang sini nanti minta maaf sama sekali ya. Sengaja Bapak nggak menyebutkan nama kamu di depan teman-teman biar kamu tidak malu. Bapak ingin dialog dengan kamu secara empat mata saja ya. Depannya ini nanti dibagikan mau sama Dika atau sama Bapak kesari ya. Kembali sama Bapak. Nanti Dika minta maaf saya sama Sari ya. Sekarang Dika boleh istirahat ya. Nanti kalau teman-teman nanya kenapa dipanggil saya di nggak apa-apa kalau biasa ya. Anak-anak, Bapak sudah mengetahui siapa yang mengambil barang Sari, tapi Bapak tidak akan menemukan siapa-siapanya ya. Yang pasti Bapak ingin titip pesan kepada kalian semua, kalau mengambil barang milik orang lain itu bagus atau tidak? Tidak. Apa bagus? Masa iya? Bagus tidak? Tidak. Mari dengan bersama-sama kita berjanji kepada diri sendiri dan siapapun bahwa kelas 5 tidak akan ada lagi yang mengambil barang milik orang lain. Siap? Siap.
tergoda untuk mengambil barang milik orang lain. Setelah ini kalian boleh beres dan kita pulang ya. Kita berdoa dengan bersama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini, Bek? Ada membuang sampah sembarangan. Siapa? Si Ayu, si sama si Ayu, Reja, terus Reja, Sukarya, ya. terusnya si Rasya, terus si Kasiti, terus si Ayu. Ya udah. Terima kasih ya informasinya, silakan dibantu. Anak-anak, barusan Bapak mendapatkan informasi aduan dari temanmu bahwa kelas 5 ya kamu ini tadi sudah melakukan pelanggaran buang sampah sembarangan. Boleh Bapak tahu alasannya kenapa kamu buang sembarangan? Malas pulang baliknya? Apa alasannya? Boleh diperhatikan sama teman-teman yang lain, Pak. Malas. Lupa. Kalau kamu kan gitu, nggak ada tempat sampah di jalan. Baik. Setiap orang mungkin pernah melakukan kesalahan, ya. Nah, apa kalian sadar yang pernah melakukan kesalahan atau tidak? Nah, kalau begitu, apakah akan diulangi lagi atau tidak? Tidak. Ya. Nah, mulai saat ini, apa yang bisa kamu lakukan biar lingkungan sekolah kita tetap bersih, tetap rapi? Kira-kira apa? Buang sampah pada tempatnya. Jaga lingkungan sekolah. Membersihkan lapangan. Gimana? Membersihkan sekolah. Ya. Kamu merasa terbebani nggak kalau misalnya membersihkan sekolah? Nah, ke depan biar sekolah kita tetap rapi dan bersih bebas sampah harus dijaga oleh kita semua ya. Setiap habis makan dan minum, sampahnya disimpan di tempat. Baik, oleh karena itu, Bapak ucapkan terima kasih. Kalian sudah mengakui kekeliruan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ya, sekarang kalian boleh kembali beristirahat. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Baik, Andika, apa tanggapan atau komentar kamu tentang praktik kegiatan restitusi yang tadi dilakukan saat ada siswa yang mengambil barang milik orang lain oleh Pak Yadi? Merasa malu. Kamu enak nggak tadi diselesaikan dengan cara begitu atau pengen dengan cara lain? Sudah cukup? Senang seperti itu? Enggak? Terima kasih ya. Ini Rasya. Tadi kamu melakukan pelanggaran apa? Buang sampah sembarangan. Tadi sudah ditegur oleh Pak Yadi.
Kamu senang nggak ditegur model begitu? Nah, kalau ada siswa yang buang sampah sembarangan, sebaiknya dibiarkan, ditegur atau dimarahi? Dimarahi. Kamu mau dimarahi? Mau kalau saya udah salah Pak. Tadi Pak Yadi memarahi nggak? Marah. Marahnya bagaimana? Iya, kita supaya tidak membuang sampah sembarangan lagi. Kamu takut sama Pak Yadi? Takut. Takut. Tadi disuruh apa? Suruh menjaga lingkungan dan jangan membuang sampah lagi. Dihukum yang lain-lain nggak? Enggak. Nggak. Nggak dipukul? Enggak. Nggak dicubit? Enggak. Nggak disuruh lari lapangan? Enggak. Nggak ya. Kamu benci sama Pak Yadi nggak? Enggak. Nggak. Kamu berjanji untuk tidak membuang sampah lagi? Iya. Iya. Oke, makasih ya. Iya. Kak Siti, Iya. tadi bikin pelanggaran apa di sekolah? Membuang sampah sembarangan. Terus oleh Pak Yadi dibiarin, ditegur atau dimarahi? Ditegur. Sakit hati nggak ditegur oleh Pak Yadi? Enggak. Senang kayak gitu? Ditegur begitu senang? Senang? Enggak? Senang. Nah, kamu nanti berjanji nggak untuk tidak buang sampah sembarangan lagi? Berjanji. Berjanji ya. Apakah tadi Pak Yadi menyakiti kamu? Enggak. Dicubit? Enggak. Dikeplak? Enggak. Disuruh lari lapangan? Enggak. Enggak. Disuruh apa dong tadi? Jangan buang sampah sembarangan. Oke, sudah, nanti jangan buang sampah sembarangan lagi ya. Oke, terima kasih. Siapa? Sarah Yudia. Tadi kamu melakukan pelanggaran apa? Membuang sampah sembarangan. Oke. Terus oleh Pak Yadi diapain kamu? Dimarahin nggak? Ditegur? Kamu merasa bersalah? Mengaku. Hukumannya apa? Nggak dihukum apa-apa. Kamu janji untuk tidak buang sampah lagi? Oke, jaga lingkungan baik-baik ya. Terima kasih. Masa kue mengkonon? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan guru, mohon maaf hari ini saya mengundang atas permintaan Pak Yadi sebagai calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan kegiatan program guru penggerak ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, diantaranya nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Sehingga pagi hari ini kita masih bisa berkumpul melaksanakan tugas sehari-hari. Tak lupa marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin. Amin. Pada kegiatan hari ini adalah bagian dari kegiatan program guru penggerak. Kebetulan di SD kita ada salah satu guru yaitu Pak Yadi Suryadi yang mengikuti program guru penggerak ini. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Yadi tentang apa-apa yang akan dilaksanakan di SD kita ini, dan mudah-mudahan program guru penggerak ini dapat berimbas kepada khususnya guru-guru di SD Negeri 3 Sidawangi dan umumnya guru-guru yang berada di lingkungan Kecamatan Sumber. Mohon waktunya untuk mengikuti kegiatan diklat yang telah dilaksanakan oleh Pak Yadi yang akan diimbaskan kepada rekan-rekan guru. Mungkin itu saja sambutan dari saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 3
Sidawangi. Mohon waktunya pada rekan-rekan untuk mengikuti atau mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Yadi. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Rudi Komarudin SPD MPD yang sudah memberikan sambutan dan membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru. Sebelumnya saya perkenalkan dulu kepada para hadirin semua bahwa beliau adalah Bapak Kepala Sekolah di SD Negeri 3 Sidawangi. Kemudian ada Ibu Guru kelas 1. Silakan di-shoot, itu Ibu PM Saini SPD SD. Kemudian ada guru kelas 2 itu Ibu Eti SPD. Ada juga Ibu Guru Wali kelas 3 Ibu Susilawati SPD. Kemudian guru wali kelas 4-nya ada Ibu Lia Aprilianti SPD dan Bapak wali kelas 6 Pak Ahmad Kapi SPD. Itulah teman-teman saya di sekolah ini. Kebetulan saya sendiri Yadi Suryadi ngajar di kelas 5. Hari ini sebagai salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak, selama 2 bulan berlalu sudah saya lewati. Saya punya kewajiban atau aksi nyata di sekolah, yaitu berbagi terkait dengan materi yang sudah saya pelajari selama pendidikan guru penggerak ini. Juga terima kasih kepada Pak Beni selaku operator sekolah yang turut membantu segala sesuatunya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan sekelumit tentang materi selama 2 bulan yang saya lalui. Barangkali Bapak Ibu bertanya-tanya, Pak Yadi lagi sibuk apa ya, pulangnya sore terus, yang lain pulang, ini masih online saja. Karena kebetulan mekanisme diklatnya itu melalui jaringan komunikasi laptop dan webinar semacam itulah, pakai Zoom meeting ataupun Google Meet, sehingga mengharuskan saya tidak pulang, karena kalaupun pulang tidak akan terbagi waktu, karena setelah selesai ngajar kegiatan langsung mulai pukul 1. Lalu apa saja sih yang didapatkan oleh saya selama 2 bulan pendidikan ini? Dalam pendidikan guru penggerak ini terdiri dari 3 modul Bapak Ibu. Modul itu ya seperti modul buku gitu ya kalau dicetakan, tetapi dikirimnya melalui format PDF ataupun PowerPoint. Dan kali ini saya baru selesai mempelajari modul 1 dari seluruhnya itu ada 3 modul. Di modul 1 itu diakhiri dengan sebuah tema atau sebuah kajian yang berjudul penerapan budaya positif di sekolah. Saya merupakan CGP angkatan keempat di Kabupaten Cirebon. Saat ini sedang berlangsung rekrutmen juga CGP untuk angkatan 5-6. Yang sebelumnya di Cirebon itu pernah dibuka angkatan pertama masuk Kabupaten Cirebon, kemudian angkatan kedua juga wilayah Cirebon termasuk daerah sasaran, kemudian angkatan ketiga kabupaten kita tidak termasuk, jadi tidak ada yang menjadi peserta di Kabupaten Cirebon. Jadi meskipun di sini angkatan 4, pada kenyataannya di Cirebon itu berarti saya sebagai angkatan yang ketiga. Ini keempat ini adalah angkatan nasionalnya gitu, secara se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Barangkali ke depan Bapak Ibu guru yang ada di sini pun bisa mengalami pengalaman yang sama seperti saya jalani, ya setidaknya nanti akan ada gambaran bagaimana prosesnya. Di konsep budaya positif ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma dari yang dulu stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembahasan lebih lanjut nanti akan disampaikan. Kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Tentang disiplin siswa dan setiap perilaku siswa itu ada motif-motifnya. Kemudian topik yang ketiga ada yang disebut dengan keyakinan kelas, tentang hukuman dan penghargaan. Kemudian topik yang keempat
ada 5 kebutuhan dasar manusia. Topik yang kelima ada 5 posisi kontrol atau kendali. Dan yang keenam ada istilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini adalah 6 topik yang nanti akan saya ulas sebagaimana halnya saya dapatkan di pendidikan. Nah, ada yang disebut dengan perubahan paradigma stimulus respon versus teori kontrol. Untuk membangun budaya yang positif di sekolah, maka perlu disediakan juga sebuah lingkungan yang positif, yang aman, yang nyaman, agar apa? Agar para murid itu mampu berpikir, mampu bertindak, kemudian menciptakan sesuatu dengan bebas, dengan merdeka, secara mandiri dan tanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Apakah memang sudah cocok, sudah relevan, atau perlu dikaji ulang. Nah, pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh seorang ahli pendidikan namanya Diana Gosen. Ini dari luar negeri. Beliau mengkaji khusus tentang teori disiplin. Nah, sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari Diana Gosen, mari kita nyamakan dulu model berpikir tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol atau kendali. Nah, di sini kan kita sebagai guru ya, yang secara umum orang-orang memandang bahwa gurulah yang mengendalikan anak-anak. Dalam hal ini betul guru dipandang sebagai pengendali terhadap para murid. Ini ada sebuah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Sebetulnya konsepnya seperti itu tidak sepenuhnya benar, karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jadi kalaupun kita melakukan pemaksaan kepada murid, sebetulnya itu menyalahi konsep atau teori yang berlaku. Kemudian ada yang beranggapan bahwa penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Biasanya dilakukan dengan memberikan atau mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku itu, kemudian dalam jangka waktu tertentu murid lama-lama akan menyadarinya. Kalau misalnya dilakukan secara dari hati ke hati, seperti yang perilaku yang berulang yang sering kita lakukan, seperti misalnya sholat duha, kemudian saling tegur sapa dan lain sebagainya. Nah, dulu waktu saya datang ke SD Sidawangi tahun 2019-an awal, dari semua sekolah yang pernah saya jadikan tempat mengajar ataupun tempat bekerja, ada satu budaya positif yang ditunjukkan oleh anak-anak, yaitu ketika saya lewat dimanapun itu berada, baik itu di Citelem, Cirebeureum, ke Silawet ataupun ke Sipedang, anak-anak pasti selalu menyapa, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dan itu berlaku sampai sekarang. Nah, saya tidak tahu dari mana atau siapa guru yang memulai membiasakan itu, dan sampai sekarang kebiasaan itu masih tetap mereka lakukan, meskipun di sekolah nampaknya tidak lagi digenjot ataupun distressing ataupun didoktrin untuk mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru ketika sedang lewat. Tapi mereka sudah mulai menunjukkan itu dalam kondisi refleks gitu. Jadi pokoknya kalau ada guru lewat pasti disapa dengan ucapan Assalamualaikum. Di sekolah-sekolah yang pernah saya singgahi dulu, anak-anak tuh nggak ada yang mengucapin salam ketika saya lewat, nggak ada. Baru di sini saja. Nah, itu salah satu bentuk budaya yang oleh Bapak Ibu guru yang mungkin sekarang masih ada, Pak Mat atau WM atau BT atau siapapun itu, dan itu terus dilakukan oleh anak-anak ataupun oleh guru-guru yang sudah pensiun. Nah, hal itu yang ingin coba juga saya munculkan kepada anak-anak biar punya suatu budaya yang sangat positif.
Nah kemudian ada yang beranggapan bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah. Nah kadang guru juga sering mengkritik anak gitu ya, mengucapkan hal-hal yang buruk tentang anak biar mereka menyadari akan kesalahannya. Nah itu pun sebaiknya tidak didominasi hal-hal kritikan seperti itu, justru malahan bisa anak-anak menjadi semakin minder atau semakin down. Dan yang berikutnya ada ilusi ataupun anggapan yang beranggapan bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa, termasuk kita guru-guru. Banyak orang yang beranggapan bahwa yang benar kita tuh boleh memaksa anak ataupun berkewenangan untuk memaksa anak. Meskipun iya, tetapi tidak sepenuhnya juga dibenarkan. Anak-anak juga dipersilakan ataupun diperbolehkan untuk melakukan pilihan-pilihan asal itu masih dalam konteks yang wajar. Nah ini beberapa perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon, teori yang sebelumnya itu menyebutkan bahwa anak itu akan merespon atau menanggapi ketika dikasih stimulus. Stimulus itu kasih rangsangan. Jadi anak tuh kalau nggak dirangsang ya nggak akan memberikan respon apa-apa. Kalau gurunya pasif, anaknya juga pasti pasif. Kalau ingin anaknya aktif, ya gurunya harus aktif. Teori zaman dulu begitu. Jadi segala sesuatu akan dibalikan kepada kumaha guruna. Jadi lamun guruna, mohon maaf misalnya kemampuan akademiknya rendah, guruna ge buah-buah, jangan-jangan akademiknya rendah. Atau ketika anaknya nakal, gurunya juga kayaknya nakal. Atau kalau gurunya hebat, wah guru lagi pasti hebat. Kalau anaknya hebat misalnya, kalau anaknya pintar. Nah dulu orang selalu mengaitkan itu. Padahal tidak selalu seperti itu. Ada juga yang gurunya sudah berupaya semaksimal mungkin tapi anaknya masih tidak optimal. Atau ada guru juga yang gurunya biasa saja tetapi anaknya justru luar biasa. Meskipun memang secara umum, secara mayoritas ya beririsan atau linier gitu. Artinya kalau gurunya bagus, anaknya juga akan bagus. Tetapi itu tidak menjadi acuan utama. Nah itu adanya perubahan paradigma dari konsep yang lama kepada konsep yang baru. Jadi Bapak Ibu guru tidak juga menjadi kambing hitam ataupun dipojokkan ketika pendidikan kita semakin merendah kualitasnya, misalnya semakin merosot mutunya. Nah, karena ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhinya. Termasuk ketika anak didik kita juga berhasil, itu juga jangan langsung diklaim siapa dulu gurunya gitu. Karena biasanya kalau anaknya berhasil, guru-guru mayoritas suka tepuk dada, saya dong gurunya atau siapa dulu gurunya. Tapi kalau anaknya bermasalah, sahabat nak gitu kan, siapa bapak ibunya? Suka menyalahkan orang tua. Nah itu yang dulu suka dilakukan oleh guru-guru di banyak tempat. Kemudian arti disiplin dan 3 teori motivasi dalam perilaku manusia. Sebetulnya disiplin itu tercipta dari beberapa motif atau dorongan ya. Setidaknya ada 3 perilaku, apa saja itu? Yang pertama, anak itu melakukan disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Takut sama Pak Yadi, Sion ku Pak Mat, takut sama Bu Eti, jadi dia disiplin. Nah ini latar belakang atau alasan kenapa anak itu disiplin. Ada anak yang menghindari ketidaknyamanan. Jadi nggak enak, nggak nyaman, sehingga dia disiplin. Takut ditegur, sehingga dia datang pagi, sehingga dia buang sampah pada tempatnya, sehingga dia melakukan ibadah sholat, sehingga dia masuk ke tepat waktu. Ada yang karena motifnya itu takut hukuman atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu yang perlu kita pahami. Jadi semata-mata anak itu melakukan sesuatu pasti ada motifnya atau ada dorongannya. Yang kedua, anak disiplin atau melakukan sesuatu itu untuk dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pengen ranking 1, pengen dikasih hadiah, pengen dikasih nilai bagus. Nah itu rata-rata perilaku manusia termasuk anak didik ketika melakukan sesuatu, termasuk melakukan kedisiplinan. Dan yang ketiga, motivasinya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini sudah mulai agak bagus ya. Tidak lagi takut karena hukuman, tidak lagi karena embel-embel, tetapi mereka memang ingin dan
ingin dihargai dan juga mereka sudah mulai menghargai diri sendiri. Oh iya, saya tuh siswa, saya tuh pelajar, jadi saya sudah seharusnya melakukan hal seperti ini. Misalnya mengerjakan PR, menulis, kemudian pulang tepat waktu. Nah, di kita masih agak repot ya untuk misalnya pulang kompak, pulang tepat waktu karena anak tuh pengen cepat-cepat pulang dan lain sebagainya. Nah, berarti mereka masih belum bisa menghargai keberadaan dirinya sebagai seorang pelajar. Lebih kepada pengen main, pengen ngegame, atau pengen jajan dan lain sebagainya. Nah, berarti ada beberapa siswa yang belum sampai di tahapan yang ketiga. Nah, nggak masalah untuk saat ini, tetapi kita akan terus berupaya untuk mencapai tahap yang ketiga ini. Tahap pertama ya hukuman karena takut. Mungkin kalau dikontekskan kepada kita selaku orang dewasa, ada juga yang orang sholat, orang puasa, orang ngaji karena takut neraka, kan ada yang. Ada juga orang yang beribadah, berinfak dan sebagainya karena ingin surga. Nah, berarti kategori yang kedua, ingin imbalan. Nah, ada yang kategori yang paling tinggi itu yang ini, yang nggak ingin surga ataupun ingin neraka, atau nggak takut dihukum, nggak ingin dipuji, tapi memang dia sudah sadar bahwa peran saya itu memang harus seperti ini. Itulah 3 teori motivasi yang melandasi siswa itu melakukan sesuatu. Kemudian ini ada lagi konsep yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dulu lazimnya disebut dengan peraturan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan kelas saja namanya? Nah, ini ada penjelasannya. Pertanyaan tersebut mungkin muncul ya, seperti ini. Mengapa kita atau Bapak Ibu menggunakan helm pada saat berkendara roda 2 naik motor? Takut polisi. Nah, ada yang karena takut polisi, takut ditilang. Nah, itu lebih kepada peraturan. Tetapi kalau kita meningkat menjadi sebuah keyakinan itu sesuatu yang dipercayai ya, untuk kesehatan ataupun untuk keselamatan, maka akan melembab ke dalam diri kita bahwa kita pakai helm itu bukan karena takut ditilang atau takut dirazia, tetapi karena untuk keselamatan diri. Salah satunya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya disenggol orang, ditabrak orang, atau nabrak orang, maka keselamatan kita akan terjaga. Jadi masa bodoh, mau ada polisi, mau ada razia, saya akan tetap pakai helm. Nah, itu sudah masuk ke dalam namanya keyakinan. Begitupun dengan peraturan yang ada di sekolah. Kalau siswa disiplin ataupun taat karena hanya takut oleh guru, maka ketaatannya tuh akan menjadi semu saja, seperti hanya kita pakai helm karena takut polisi. Tapi polisi mau dipakai helm gitu kan. Tapi kalau sudah sadar bahwa itu tuh untuk kita, untuk keselamatan kita, maka di jalan kampung seperti ini pun helm sudah kita pakai. Gitu. Nah, siswa pun seperti itu di sekolah. Jadi sekarang pemerintah kita, Kemendikbud, mencoba merubah nomenklatur atau penamaan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, biar mulai dipahami bahwa itu tuh semata-mata aturan yang ada di kita semua ini semata-mata digiring untuk kebaikan atau nilai-nilai kemaslahatan para siswa atau warga sekolah semua. Bukan semata-mata ngatur saja, tetapi ada kebaikan di dalam. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Penamaan baru meskipun konsepsinya sama lah, hal-hal yang bersifat baik yang dilakukan bersama-sama. Kemudian macet. Baterai habis, Pak Beben. Bentar. Oh iya, pantesan. Teman. Iklan dulu ya, Bapak Ibu boleh sambil makan dan minum. Mana? Nasi kotak Bu. Si kotak dibeli. Ada yang mana? Lesehan dibeli. Bentar ya, ini teknis. Dahon. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu sama seperti peraturan. Nanti kita bisa coba di kelas itu bahwa peraturan itu coba kita gali dari anak-anak. Coba kan kepada anak-anak, biar kalian nyaman di sekolah, kalian tuh pengen apa?
coba diungkapkan ke bapak, coba ungkapkan ke ibu. Nah, anak-anak tuh pasti akan coba untuk mengungkapkan keinginan mereka tuh apa, biar mereka betah di sekolah ataupun nyaman di sekolah ini, tidak merasa tertekan. Praktik pembuatan kesepakatan kelas nanti diputarkan di akhir sesi ya. Bagaimana di kelas 5 sudah mulai dipraktekkan sebagaimana halnya yang saya dapatkan di kelas itu, dan nanti Bapak Ibu juga bisa turut menirunya ataupun mengikuti. Yang berikutnya, konsep yang berikutnya yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu adalah konsep tentang 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa kita sebagai orang dewasa juga sama seperti anak-anak, mereka punya kebutuhan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar itu. Apa saja? Nah, ini ada yang paling tengah. Paling tengah itu berarti yang paling utama, yang paling pokok atau yang paling dasar. Disebutnya itu dalam bahasa Inggris survival, atau keadaan yang darurat gitu ya, survive. Jadi sempat disampaikan dalam sebuah diklat itu oleh pemateri kepada saya itu bahwa ada seorang anak yang dia itu melakukan pelanggaran, mencuri di kelas itu, mengambil uang temannya. Nah, ternyata setelah diselidiki, ditanya secara detail, dia mengambil uang itu untuk jajan, karena dari rumahnya dia tidak dibekali oleh ayah dan ibunya. Nah, sekilas kalau kita tidak mendalami latar belakang anak pelaku itu, maka kita pasti akan marah, pasti akan kecewa. Muridku, atau budak eta, atau hal-hal negatif umpatan lain, kita akan terpancing untuk marah kepada si anak ketika kita tidak tahu latar belakang. Maka dari itu, setiap apapun jenis pelanggaran yang ada di sekitar kita, termasuk oleh anak murid kita, coba untuk didalami. Barangkali memang motif dasarnya ataupun penyebabnya adalah dari memang dia darurat, kepepet gitu ya sebenarnya tuh. Gak ada lagi cara selain itu. Kemudian yang kedua, ada juga siswa ataupun anak didik melakukan pelanggaran itu karena power, karena kekuatan, karena dia ingin merasa dianggap hebat, dianggap jago, dianggap jagger, sehingga dia menzalimi temannya, ngaheureyan, menyiksa, memukul, atau melakukan intimidasi sehingga dia disegani, ditakuti. Nah, itu tuh ada anak yang butuh begitu tuh, pengen dihargai gitu, pengen dipandang, siapa mah kuat, siapa mah jago. Nah, ada anak yang motivasinya tuh karena kekuatan, dia melakukan pelanggaran karena kekuatan. Atau yang ketiga, yang berikutnya, belonging itu ada anak yang melakukan pelanggaran, ingin dicintai, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dipedulikan. Contoh, ada anak kita temangkat tanggat ke sekolah-sekolah, ternyata dia itu pengen ditengok oleh gurunya, pengen disamper, pengen diusap, pengen ditegur, pengen di WA, pengen ditelepon. Ada yang itu pengen diperhatikan. Ayah di kelas diperaktif, ternyata pengen dipegang oleh gurunya, pengen dipeluk oleh gurunya, pengen ditenangkan oleh gurunya. Ada model anak yang seperti itu, ada. Ya, atau yang sedikit-sedikit nangis, ternyata dia tuh pengen di usapan segala macam. Ayah begitu. Nah, kemudian ada yang modelnya fun, kesenangan, keceriaan. Dia tuh karena pengen suasana jadi goreng-goreng saja, pengen suasana jadi senang-senang saja, dia melakukan keributan misalnya tuh, biar suasana jadi hidup, biar semuanya tertawa, biar semuanya gembira. Juga ada seperti itu, lucu-lucuan, melucu dan lain sebagainya, pengen fun gitu ya. Padahal itu merusak kondisi kelas, merusak proses pembelajaran. Nah, itu harus kita pahami.
Kemudian yang terakhir freedom, kebebasan. Jadi ada yang kebebasan itu dia ingin bebas dari kelas karena udah mulai bosan dengan pelajaran ini, atau udah mulai bosan di kelas, pengen kemana, atau pengen ada pilihan-pilihan lain. Misalnya ada anak nyeker ya, nggak pakai sepatu. Nah itu kita bisa tidak boleh langsung menjelaskan bahwa anak itu tidak disiplin atau melanggar peraturan. Bisa jadi dia itu karena memang sudah bosan dengan sepatunya, pengen memberikan suasana beda kepada telapak kakinya gitu. Pengen sesuatu ada yang seperti pijat refleksi lah kalau orang dewasa itu. Jadi banyak juga anak-anak yang justru sepatunya itu diteng-teng, dijingjing, nyeker ke rumah karena memang dia pengen punya kebebasan bagaimana dia jalan kaki, yang penting nyampe ke rumah gitu, tidak harus selalu pakai sepatu. Itu salah satu contoh ya bahwa anak itu punya pilihan lain atau yang pakai sendal dan lain sebagainya. Itu 5 hal kebutuhan dasar manusia ataupun siswa dalam hal ini di sekolah kita. Yang berikutnya 5 posisi kontrol atau 5 posisi kendali kita sebagai guru terutama ya. Ada 5 hal peran yang bisa kita lakukan. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya mengatakan bahwa sekolah perlu sistem atau alat yang dapat yang lebih menekan murid-murid biar lebih baik lagi. Guru punya strength gitu. Yaitu guru yang penghukum. Tidak ada kekeliruan, tetapi memang ini ada kategorinya gitu, jenisnya. Misalnya patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah itu berarti kita sedang memerankan sebagai penghukum. Misalnya ada lagi, kamu tuh selalu saja salah, gak ada bener-benernya. Nah berarti kita tuh lagi memerankan sebagai seorang penghukum. Kemudian ada juga guru yang berperan sebagai pembuat merasa orang bersalah. Dia nggak marah. Seperti tadi kan agak tinggi nadanya ya, tetapi dia lebih kepada mencoba membangkitkan kesadaran siswa, tapi membangkitkan kesadaran bahwa si siswa itu salah. Biasanya dilakukan oleh ibu-ibu biasanya dengan suara yang lebih lemah lembut gitu. Tetapi lemah lembut juga nusuk gitu. Nusuk tuh menohok batin. Misalnya dengan kata-kata, aduh ibu tuh sampai kecewa sekali sama kamu, kecewa banget sama kamu. Ngomongnya mah iya, lemah lembut pelan, tetapi siswa tuh ngerasa oh, berarti ibu guru atau bapak guru tuh sudah kecewa kepada saya. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, kamu mencuri atau kamu bertengkar di sini, gimana kalau orang tua mau tahu? Nah, kita kan nggak marahin dia ya, tapi dia pasti merasa oh iya ya, saya tuh merasa bersalah. Itu berarti ada yang posisi kendali kita yang kita perankan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini tidak salah yang kita lakukan, cuman ini memang ada kategori yang seperti ini. Boleh kita lakukan, boleh nggak apa-apa. Selama misi tujuan kita itu untuk mengendalikan atau mengontrol siswa. Kemudian ada posisi kontrol yang ketiga, yaitu kita memposisikan sebagai teman. Biasanya dilakukan oleh guru-guru yang umurnya agak dekatan, misalnya guru SMA ya dengan guru-gurunya. Kalau kita dengan anak-anak bisa juga melakukan, cuman karena jaraknya agak jauh, jadi bahasanya juga harus disesuaikan. Contoh misalnya, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, jadi kita memposisikan setara dengan anak-anak. Jadi dirayu demi kita gitu, demi kita ajakannya. Atau dengan kalimat, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini apa? Jadi seolah lagi bapak udah baik sama kamu, ibu udah baik, sekarang tinggal kamu yang baik bapak ke ibu. Ataupun bapak sudah banyak membantu, sekarang kamu yang bantu bapak. Nah, seolah-olah kita sebagai teman, bukan sebagai guru dan siswa. Atau dengan kalimat yang lain misalnya, ya sudah kali ini mah tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kita melakukan hal yang anak-anak juga lakukan bersama-sama lah. Misalnya seperti kemarin
beres-beres di perpustakaan misalnya ya, siswanya terlibat, kitanya juga terlibat, itu berarti kita sedang memposisikan sebagai dalam kedudukan yang sejajar atau setara sebagai teman. Tidak mentang-mentang kita sebagai guru kita tidak menyentuh satupun apa yang dilakukan oleh siswa. Yang keempat, posisi yang keempat yaitu guru bisa juga sebagai monitor atau pemantau saja. Dia hanya mengawasi, cukup mengawasi saja, tidak melakukan action apa-apa. Diawaskan, budak teh kumaha, udah selesai. Kemudian nanti baru disampaikan bahwa dengan kalimat misalnya ketika anak melakukan pelanggaran misalnya, apa yang telah kamu lakukan? Kita pura-pura nggak tahu. Karena apa? Karena kita cuma tahu saja. Padahal kita tahu anak itu sudah bertengkar, terus pasea gitu ya, udah gulung. Tapi kita nggak langsung mendeskripsikan kamu bertengkar ya, kamu memukul ya. Tetapi ditanya saja dulu apa yang sudah kamu lakukan. Biar nanti jawaban tuh mereka yang menjawab, cing, jujur tidak, terbuka tidak kepada kita. Nah itu berarti kita sedang memposisikan sebagai pemantau yang mengawasi saja. Atau bertanya tentang hukuman. Kalau kamu begini, kira-kira sanksinya apa coba? Kalau kamu bertengkar, hukumannya apa? Sebelum kita mengucapkan hukuman yang sebetulnya, misalnya karena kamu bertengkar, maka bapak akan mengeluarkan kamu dari sekolah. Itu kan sebuah hukuman yang sudah langsung keluar. Atau karena kamu sudah merusak barang-barang sekolah, maka bapak akan memanggil orang tua kamu untuk menggantinya. Nah, tidak langsung seperti itu, tapi bisa ditanyakan dulu kepada anak-anak. Kalau kamu merusak barang sekolah, kira-kira hukumannya apa coba? Nah, biar anak tuh mulai berpikir atau menawarkan usulan. Nah, ketika biasanya mereka menawarkan usulan, mereka akan siap untuk dieksekusi. Ini yang kelima, posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Kita guru sebagai manajer atau di posisi terakhir ini sebagai berbuat untuk melakukan penanganan secara sistematis. Jadi mulai dari penelaahan latar belakang masalahnya sampai pada solusi. Kita menggali, kemudian menyusun, dan kemudian melakukan bersama-sama. Dengan beberapa ungkapan-ungkapan misalnya, apa yang kita yakini atau apa yang menjadi peraturan yang sudah disepakati bersama, atau kemudian bagaimana cara penyelesaiannya, dipinta feedback atau tanggapan dari anak-anak. Pokoknya kita sebagai manajer aja yang mengatur bagaimana penyelesaiannya. Itu Bapak Ibu 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam konsep terbaru yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang terakhir, topik yang diberikan kepada kita semua adalah segitiga restitusi. Ada istilah baru yang dikenalkan namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada anak-anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini sebuah cara bagaimana kita memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid berbuat salah, oke, udah terlanjur, udah terjadi, tidak perlu terlalu didramatisir lah. Tetapi mari kita coba kembalikan mereka kepada posisi semula sehingga hadir karakter yang lebih kuat, yang lebih baik lagi. Ini menurut Golsen, ahli pendidikan, diterbitkan dalam sebuah buku di tahun 2004, kemudian diadopsi oleh pemerintah kita untuk disampaikan ulang kepada para guru. Restitusi itu adalah proses kolaboratif atau bersama-sama. Jadi tidak hanya satu orang saja, individu, tapi bersama-sama. Bisa orang tua dengan murid, orang tua dengan guru, guru dengan orang tua, atau guru dengan guru, atau dengan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah yang ada. Nah, bagaimana proses restitusi? Mungkin lazim, sering juga kita lakukan oleh Bapak Ibu juga, sering saya percaya, saya juga suka menyaksikan. Cuman mungkin istilahnya saja yang
dibuat beda lah, atau dibuat keren lah. Ini namanya restitusi. Padahal kita sehari-hari juga sering melakukan itu, sering memanggil siswa, sering komunikasi dengan siswa, sering menegur ataupun membuat anak berdamai, ya, damai kembali setelah bertengkar, ceria lagi. Nah itu sering kita lakukan. Cuman namanya itu apa gitu? Oh ternyata ini tuh namanya restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. It's okay, udah anak udah terlanjur bertengkar gak apa-apa, tetapi nanti tidak diulangi lagi misalnya, atau belajar dari yang sudah-sudah. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan dari yang awalnya normal kembali normal lagi, tidak semakin rusak atau tidak semakin berantakan dan tidak terselesaikan. Kemudian ya intinya kepada pemulihan kondisi. Setiap apapun kondisi, misalnya anak melakukan kecurangan, yang awalnya nggak curang jangan curang lagi, yang awalnya suka membantu teman kembali membantu teman. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan, jadi sifatnya tawaran, mau dilakukan silakan, mau enggak ada tawaran yang lain, jadi tidak memaksakan harus satu pilihan saja. Kemudian restitusi menuntut, ini yang penting ya, menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi lebih kepada membangkitkan kesadaran. Seperti dengan bahasa, kamu ingin menjadi seperti apa sih sehingga berbuat seperti ini. Nah, biar dia berdialog dengan dirinya sendiri. Atau dengan kalimat yang lain misalnya tuh, kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Misalnya kalau kamu tidak mau nurutin Bapak, tidak ikutin arahan Bapak, kamu mau percaya sama siapa? Hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan pada anak-anak. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang tadi 5 hal tadi bisa kita telusuri, dia tuh kategorinya yang mana? Apakah memang dia terdesak melakukan itu, kepepet, terpaksa, atau karena ingin dihargai, karena power, kekuatan, atau karena ingin dicintai, ingin diperhatikan, atau karena memang dia udah bosan pengen melakukan hal yang lain. Nah ini di kesimpulannya, restitusi adalah cara yang dipandang cara yang paling baik. Dalam restitusi, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi daripada ngurusan batur, coba mengurusi diri sendiri. Ini menurut Dr. William Glasser dalam modul tersebut. Kemudian restitusi juga fokus kepada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter itu adalah perilaku yang terus-menerus membudaya lembaga dalam dirinya. Jadi tidak hanya ketika ada guru saja, tetapi nggak ada guru pun dia melakukan hal seperti itu. Banyak hal yang perlu kita perbaiki di sekolah kita. Misalnya di kelas saya misalnya ya, sering saya tanya, siapa yang hari ini sholat subuh? Paling yang ngacung tuh 2, 3. Nah, berarti kebiasaan sholat itu belum menjadi karakter mereka. Nah, tidak 100% salah guru di sekolah. Ada juga peran orang tua di rumah. Ada juga peran lingkungan pembuka agama di lingkungannya masing-masing. Bagaimana peran mereka, apakah sudah optimal atau belum? Ternyata karakter sholat subuh ataupun bangun pagi belum menjadi watak bagi sebagian anak di sekolah kita. Nah ini menjadi catatan untuk kita semua, khususnya bagi saya di kelas saya. Mudah-mudahan ke depan karakter mereka tumbuh, kepribadian mereka tumbuh, misalnya seperti bangun pagi, sholat subuh, membantu orang tua dan sebagainya. Kemudian restitusi menguatkan, dan yang terakhir fokus pada solusi, jadi pada jalan keluar terhadap apa yang menjadi keresahan kita selama ini, khususnya kepada anak didik kita. Kita harus coba menelisik, saya itu resah kepada sesuatu karena apa? Misalnya karena, saya tuh sering mendengar ya anak-anak tuh ngomongnya kasar sekali, ibu binatang pada keluar padahal nyapa temennya, Pak Haji, gitu kan? Atau monyet segala macam. Nah itu juga sering kita dengar ya. Mungkin tidak hanya di sekolah kita, sekolah lain juga sama. Tapi itu menjadi PR kita, bahwa kita coba menghadirkan karakter baiklah kepada anak-anak. Karena saya juga yakin kita semua guru di sini nggak pernah kan ngajarin mereka seperti itu.
Nah, mereka bisa begitu bagaimana kalau bukan dari sekolah? Dari lingkungan bisa jadi, dari orang dewasa sekitarnya, dari kakak-kakak lingkungan tempat pergaulannya. Ternyata pengaruh mereka bisa lebih besar daripada kita. Kata-kata itu keluar kan bukan dari mulut gurunya kan, keluar dari lingkungan sekitar. Nah, kita tuh sejatinya sedang berperan dalam rangka membentuk karakter anak. Jadi tidak hanya kognitifnya saja, tidak hanya kecerdasannya saja. Yang paling dasar di pendidikan SD, anak-anak itu cukup dibekali dengan kemampuan membaca. Asal bisa baca udah cukup di SD. Bisa menulis, bisa nulis sudah cukup di SD. Dan berhitung itu cuma perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan sudah. Anak bisa itu udah selesai seharusnya di SD untuk kategori kognitif. Tapi lebih daripada itu, anak-anak harus ditanamkan watak, karakter, kepribadian. Itulah yang sebetulnya sangat sulit gitu ya, sangat berat. Tetapi sulit dan berat bukan berarti mustahil. Dok, kita sebagai guru, sebagai orang dewasa sekarang yang insya Allah memiliki karakter pribadi yang baik juga merupakan cetakan dari guru-guru kita waktu dulu kita sekolah, kan? Terus terang saya juga sudah lupa pelajaran dulu oleh guru saya ketika diajarkan itu apa saja sudah lupa. Tetapi nilai kebaikan, karakter, kebiasaan yang mereka lakukan itu sudah melembaga ataupun mendarah daging sehingga sampai sekarang bisa dilaksanakan. Itu kemudian tahapan restitusi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nanti contohnya akan diputarkan. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya paling ada waktu sekitar 5 atau 10 menit lagi mau flashback tentang kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan di kelas 5. Meskipun ini filenya belum begitu lengkap ya. Nanti akan dihadirkan secara lengkap mudah-mudahan seminggu ke depan sebagai juga pelaporan ke kementerian. Ini yang sudah dilakukan, terutama saya memilih topik Bapak Ibu dari semua dari semua budaya positif yang dapat direncanakan atau digalakkan. Kok nggak muncul ya Pak Ben? Apa? Sudah panas. Bantu Pak. Dari semua permasalahan yang ada di sekolah, saya memilih satu topik saja tentang budaya positif di sekolah kita tuh. Saya ingin menciptakan anak-anak alumni SD 3 Sidawangi ke depan menjadi warga masyarakat yang peduli terhadap kebersihan, peduli terhadap lingkungan. Nah, kita pengen mulai dari sekolah kita nih, dari SD. Khususnya kalau saya dari kelas saya, bahkan Bapak Ibu guru bisa membantu saya untuk menularkan juga ke kelas-kelas yang lain. Sehingga kalau sukses di sekolah kita akan coba tularkan ke sekolah yang lain biar kebaikannya itu bertambah. Kenapa sih saya mengangkat tema tentang kebersihan? Inilah permasalahan utama Bapak Ibu. Ini saya terenyuh ketika lihat TV beberapa pekan yang lalu tentang sampah. Ternyata tidak hanya di Cirebon, di Indonesia belahan lainnya pun lautan sampah itu ada di Waduk Jati Gede. Itu sampah semua itu. Itu adalah akumulasi dari sungai-sungai, kemudian menumpuk di waduk. Di laut lebih parah lagi kondisi sampah itu. Kemudian secara data ini nggak kelihatan ya, bahkan penanganan sampah untuk laut itu lebih parah lagi. Nah ini berita yang di laut ya. Ini datanya. Sampah laut Indonesia tahun 2020 itu ada 521,5 ribu ton. Nggak tahu siapa yang menimbang, tapi itu udah ribuan ton sampah itu. Kemudian
40,94%-nya atau 13 hampir 14 juta ton per tahun itu sampah yang tidak terkelola atau yang dibuang langsung ke alam. Nggak dikelola itu, nggak dibakar, nggak digiling, nggak diapa-apain, pokoknya padu piceun we. Itu ada hampir 14 juta ton per tahun. Ini kita bicara Indonesia ya, Indonesia. Bukan dunia, dunia lebih parah lagi. Nah ini produksi sampah harian, nasional harian. Ada 185.753 ton per hari atau hampir 1 kilo per hari, 0,6 kg per hari tiap harinya tuh. Per individu, per orang di Indonesia hampir 1 kilo micin sampah. Dan harga daging nggak seberapa kilo ya, micin sampahnya hampir 1 kilo 6 ton. Itu setiap hari. Nah sehingga dari keprihatinan itu saya breakdown apakah di daerah saya seperti itu. Ternyata ini karena gambarnya nggak berurutan, mohon maaf ya. Saya mulai datang dari wilayah Kuningan ke Cirebon, ini lewat Cisaat misalnya, melalui Tugu atau perbatasan. Kemudian saya coba ambil gambar. Ini di pas masuk wilayah Cirebon ya. Bukan berarti saya membandingkan dua wilayah ya, karena memang realitanya begitu. Itu sudah disodori sampah. Kan namanya perbatasan itu etalase ya Pak ya Bu. Etalase daerah gitu. Harusnya perbatasan itu dikelola oleh pemerintah kita. Tapi kenyataannya begini. Padahal ini sudah ada, dilarang membuang sampah. Ini yang salah pemerintahnya atau warganya? Warganya. Kalau pemerintah sudah ngasih himbauan, sudah dipasang. Warga masyarakat hampir semuanya nggak buta huruf kan, bisa baca, tapi tulisan tinggal tulisan, plang tinggal plang, sampahnya masih ada. Nah, kemudian sebentar ya, karena ini gambarnya nggak beraturan. Ini sampah yang ada di sekitar itu, dekat sungai lagi kan, Pak, itu mah orang dewasa Pak. Bukan anak-anak Pak, ya orang dewasa itu dulunya kan sekolah di sini, artinya menjadi warga kita juga, warga alumni SD kita juga, sekolah kita juga, dan bisa jadi yang sekarang anak-anak kelak 10 tahun, 20 tahun mereka jadi orang dewasa, ini akan terus berlanjut kalau kita gantikan sejak sekarang, sejak dini nih. Mereka ketika udah gede, udah punya anak, udah punya cucu, pasti akan begini juga kalau enggak kita hentikan dari sekarang. Sangat parah sekali. Nah ini masuk ke daerah wilayah, daerah Citeleng. Ini di pinggir jalan, sekitar rumah juga sampah berserakan. Padahal mereka tuh udah pada gede, udah pada dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, punya warung, punya usaha, tapi mereka nggak punya kepedulian. Kita nggak bicara anak-anak ya, kita bicara masyarakat sekitar kita. Dan anak-anak kita adalah bagian dari mereka. Nah, saya tidak bisa mengubah masyarakat, tapi kita bisa merubah anak-anak, bisa merubah generasi penerus ke depan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan di kelas itu kita coba meminimalisir penggunaan sampah dengan cara disediakan tempat makan dan minum sendiri. Saya hanya menyampaikan ide gagasan kepada anak-anak, tidak pernah meminta anak-anak untuk mengumpulkan uang. Tetapi mereka tiba-tiba menyerahkan uang, Pak ini ada uang kas. Untuk apa? Katanya untuk mendukung kegiatan. Ini diberikan simbolis dari ketua kelasnya. Kemudian dibelikan apa? Saya belikan rak. Saya yang bisa membantu mereka untuk membelikan rak. Saya beli ke swalayan baru satu dikasihkan kepada anak-anak. Kemudian oleh mereka coba disusun di belakang seperti ini. Ini sebagai alatnya ya, tempatnya, tempat penyimpanan maksudnya. Nah, untuk piring dan gelasnya itu mereka bawa dari rumah masing-masing, beli sendirilah, karena itu nanti juga akan milik mereka. Pak, gimana kalau saya naik ke kelas 6? Bawa nanti ke kelas 6, jangan dikasihkan ke Pak Yadi ataupun disimpan di sini. Seperti itu yang sedang digalakan di sekolah, terutama di kelas. Kemudian saya pun menjalin hubungan dengan para stakeholder, terutama dengan para pedagang,
saya minta kepada para pedagang agar tidak langsung melayani siswa jajan dengan plastik dari mereka, tapi tanyakan dulu anak-anak bawa nggak, bawa wadah sendiri. Kalau bawa wadah sendiri, ajak untuk menggunakan wadah tersebut, biar plastik yang mang punya Sama nih berarti. ya untuk di daerah lain saja atau di tempat lain yang memang darurat saja gitu. Ini kebiasaan yang pengen coba ini tentang keyakinan kelas ya tadi yang disampaikan. Anak-anak diminta untuk menuangkan keinginan mereka, aturan-aturan yang mereka inginkan seperti apa di kelas. Contoh misalnya ini kecil sekali ya. Contoh ya, saya bacakan dari sini. Setiap selesai belajar, kursi harus dimasukkan ke dalam meja, dirapikan lagi atau diangkat ke atas meja. Itu udah menjadi keyakinan mereka, kesepakatan gitu ya. Nah ini contoh saja, anak-anak dilibatkan. Suaranya beda Pak ini. Pas Oma Irama tuh. Ini sekelumit saja ya Bapak Ibu karena waktunya sudah ternyata habis lebih dari 1 jam ya Pak ya. Ya baik. Ini contoh. Alhamdulillah. Nah seperti ini anak-anak minta dilibatkan ya. Kemudian untuk penanganan eksternal di luar, saya udah izin ke Bapak Kepala Sekolah dan disetujui bahwa para pedagang sudah diberikan peralatan berupa ini contoh anak-anak yang minum ya, beli es, dia beli es atau minuman tapi bawa itu sendiri, gelas sendiri. Jadi paling yang dibuang hanya sedotan aja. Meskipun tanpa sedotan pun sebetulnya bisa, tapi kita bertahap lah, gak apa-apa. Cuma nyapa sedotan mah, cuma sedikit. Nanti coba kita minimalisir lagi. Kemudian seperti jajan yang lainnya, makanan bisa pakai piring. Misalnya. Meskipun ini sudah ada kertas nasi, tapi enggak apa-apa sebagai etika juga. Kalau ada piring ya pakai piring. Nah ini kepada para pedagang sudah dititipkan pangki, sapu penyere sama alat tempat sampah. Saya minta mereka kerjasama untuk tanggung jawab di jalan lah minimal. Jadi mereka nyapu, setelah nyapu 1 orang 1 hari misalnya jadwal piket seperti anak-anak, baru dibuang ke belakang ke tempat pembuangan akhir. Nanti kita musnahkan. Kalau mereka tidak kooperatif ataupun tidak kerjasama dengan kita ya nanti kita akan lakukan tindak lanjut lagi ya Pak ya, bisa dipanggil ulang ataupun bisa kita bikin kantin tandingan nggak apa-apa, biar mereka nyadar bahwa mereka datang ke sini untuk cari nafkah ya, mari sama-sama kita jaga semuanya gitu, jaga perilaku anak, jaga kebersihan lingkungan dan sebagainya, biar semuanya juga mendapatkan manfaat, tidak hanya ke sini datang cuman target uangnya saja, target uang anak-anak, habis itu tinggalkan. Masa bodoh dengan kebersihan, masa bodoh dengan masa depan anak yang pasti nanti mereka kalau terakumulasi jajan-jajanan yang berpengawet misalnya pasti ketika dewasa akan ada efeknya, baik itu diabetes mellitus, kencing manis ataupun penyakit pencernaan lainnya ketika jajanan itu tidak terkendalikan. Kiranya itu Bapak Ibu sekelumit tentang perjalanan saya selama 2 bulan. Saya sampaikan pada Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kegelapan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.